Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan karena peranannya ketika Republik ini harus mempertahankan kemerdekaannya dari keinginan penjajah yang ingin kembali. Arek-arek Surabaya berjuang gigih dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surabaya merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura. Pulau Madura bentuknya seakan mirip seperti badan sapi. Terdiri dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Madura, pulau dengan sejarahnya yang panjang, terekspresi pada budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islam yang kuat seperti pada seni hadrah. Hadrah adalah seni khas lelaki. Dasarnya adalah qasidah, berasal dari kitab hadrah, kitab berzanji, kitab dibe. Kumpulan hadrah selalu menampilkan sebaris penabuh, para pemokol yang terdiri dari 4 atau 5 terbang, kadang-kadang 1 jidur atau 2 gendang. Kelompok-kelompok gambus dari Sumeneb yang lebih dekat dari kalangan orang Arab Yaman mempertahankan tradisi ini. Duet gambus ditarikan pada malam hari dengan suasana santai. Lagu-lagu yang dinyanyikan hampir semuanya lagu cinta. Para penari melakukan langkah yang khas. Gambus di kampung Arab menari mengikuti irama yang lebih bersemangat dan lebih cepat. Dari asta tinggi ini kita bisa memandang kota Sumeneb. Tempat ini merupakan pemakaman para raja-raja Sumeneb beserta kerabatnya. Makam yang berada di Desa Kebun Agung, 2,5 km barat laut dari Sumeneb, mulai berdiri pada tahun 1664 Masehi. Asta tinggi ditandai dengan adanya bangunan yang menjulang, atap berbentuk setengah lingkaran, dan pintu gerbang dengan pengaruh arsitektur Eropa. Pemakaman raja-raja di Pulau Jawa pada umumnya terletak di perbukitan. Begitu pula pemakaman raja-raja Madura, seperti Pasaraian Asta Tinggi di Sumeneb dan Pasaraian Air Mata di Bangkalan. Sampai saat ini, orang luar Madura mengenal Madura sepotong-sepotong. Padahal, senyatanya, perjalanan sejarah Madura yang panjang dimulai dari zaman Arya Wiraraja, abad ke-13, sampai kemerdekaan, banyak meninggalkan jejak-jejak kesenian, utama seni pertunjukan, seni ukir yang mempunyai nilai yang amat tinggi. Madura tercatat di dalam sejarah melalui hubungannya dengan kerajaan Budasiwa Singasari pada abad 13, kemudian Majapahit pada abad 14 di Jawa Timur. Di dalam negara Kertagama, terutama dalam Tembang 15, ditulis bahwa Madura sejak semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa dan orang Madura pada masa 1365-an sudah sebagai anggota dari komunitas budaya yang sama. Dalam Pararaton mencatat peristiwa di sekitar tahun 1271, seorang yang bernama Arya Wiraraja diasingkan ke Madura oleh Raja Singasari Kertanegara sebagai Adipati Sumeneb, karena Wiraraja dianggap tidak lagi berkenan bagi rajanya. Namun, di kemudian hari, Arya Wiraraja memberikan perlindungan kepada Raden Wijaya dan membantu mendirikan kerajaan Majapahit. Majapahit mencapai kejayaannya. Dengan semakin kuatnya pengaruh kesultanan-kesultanan pesisir utara Pulau Jawa yang bertolak dari Kesultanan Demak, pengaruhnya pun sampai Pulau Madura membawa syiar Islam. Para pangeran Madura membuka lembaran baru dengan memeluk agama Islam sejak abad ke-16. Masjid sebagai pusat kebudayaan dan sarana beribadah menjadi pelopor pendidikan akhlak beragama untuk membawa rakyat meninggalkan kegelapan dan kebodohan. Raja Panembahan Sumolo
mendirikan Masjid Agung Sumeneb pada tahun 1763 Masehi. Hadirnya bentuk arsitektur yang khas ini merupakan pengejawantahan dari perpaduan antar etnis. Bentuk bangunan masjid tidak lagi steril dari pengaruh di luar Islam. Suatu simbol penghargaan nilai-nilai agama terhadap keragaman umat manusia dengan aneka latar kebudayaan yang berbeda. Sistem pengairan pertanian mulai dibangun di masa Pangeran Mangku Adiningrat atau Pangeran Paku Nataningrat bertahta pada tahun 1879 hingga 1901. Saluran irigasi yang sudah ada sejak masa keadipatian ini tersebar di Pulau Madura memberikan kesuburan. Seorang penyebar agama Islam, Syekh Ahmad Baidawi, yang dikenal dengan nama Pangeran Katandur dan merupakan keturunan Sunan Kudus, menyebarkan agama sambil mengajarkan mengolah tanah dengan alat pembajak tanah yang disebut nanggala atau salaga, yaitu alat pembajak yang ditarik 2 ekor sapi yang merupakan asal mula karapan sapi. Sebelum menanam, masyarakat diajak untuk membaca 2 kalimat syahadat. Masyarakat Madura yang menghuni di tanah yang subur memilih bercocok tanam dengan sistem pengairan yang terdapat di pulau ini. Pengetahuan tentang bintang yang mereka kenal sebagai pelaut juga diterapkan dalam pertanian, seperti ketika bintang Waluku yang muncul di langit sebagai tanda musim tanam. Penduduk yang menghuni di wilayah yang kurang subur menitik beratkan pada kehidupan laut. Tak heran jika orang Madura tangguh sebagai nelayan. Perkembangan di daerah pantai adalah dengan membudidayakan rumput laut, mampu memberikan penghasilan yang besar. Ketika musim panas tiba, saatnya penduduk yang tinggal di tepi pantai memproduksi garam dan kegersangan Madura memberikan kesuburan bagi tanaman tembakau. Kondisi lingkungan Madura yang sekelilingnya adalah pantai mendorong suku Madura berjiwa pelaut, perantau, dan pedagang yang ulet. Perahu-perahu kecil membawa mereka menuju arah rezeki datang. Luasnya laut bukan lagi hambatan. Laut memberikan kehidupan. Masyarakat Madura yang dinamis dengan etosnya yang kerja keras selalu bersemboyankan apentalobe asapo angin, yang artinya berbantalkan ombak, berselimutkan angin, yang menandakan bahwa kemanapun rezeki ada, orang Madura siap untuk bertualang atau mencapainya. Ada satu falsafah yang dipegang oleh orang Madura, katempeng pote mata, bengok pote tolang. Hal ini menandakan bahwa orang Madura menjunjung tinggi kehormatan. Karenanya kalau dia dipermalukan, dia tidak segan-segan untuk mempertahankan kehormatannya. Selama kita di Madura tidak melakukan hal-hal yang menyinggung kehormatan, umpamanya dalam hal agama atau dalam hal wanita, tidak pernah orang Madura akan bertindak keras ataupun kasar dan lain-lain. Berbagai bentuk kesenian terdapat di Pulau Madura, dan saronen telah dianggap oleh orang Madura sebagai instrumen khas Madura. Menjadi khas kesenian Madura karena selalu digunakan mengiringi acara karapan sapi. Orkes saronen selalu dikaitkan dengan sapi,
baik pada waktu karapan sapi atau untuk pertandingan kecantikan sapi betina. Kehidupan masyarakat Madura sudah sangat lekat dengan sapi. Bermula dari tradisi membajak sawah dengan menggunakan sepasang bambu ditarik oleh 2 ekor sapi, kemudian berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang dikenal dengan karapan sapi. Sapi bagi masyarakat Madura adalah hewan yang sangat berjasa, bukan saja untuk membajak sawah, namun digunakan juga sebagai alat transportasi. Sapi betina berperan pula sebagai pangorbi. Induk betina sapi Madura dikenal sebagai sapi yang berkualitas. Ini adalah rombongan yang mengadakan acara lamaran. Dalam ritual perkawinan, calon mempelai laki-laki mengirimkan seperangkat alat-alat keperluan wanita yang dibawa oleh rombongan. Proses ini disebut bandiben. Setelah pihak wanita menerima pemberian ini, maka pihak wanita segera membalas dengan memberikan seperangkat keperluan calon laki-laki. Proses ini disebut balasan atau dengan istilah tonggeben. Sesudah proses ini selesai, maka sejak saat itu, sang gadis atau paraben sudah menjadi calon istri bagi pria yang melamarnya. Dalam membangun rumah, orang Madura sangat memperhatikan keberadaan kaum perempuan, terutama terhadap anak gadisnya. Formasi rumah tradisional, rumah utama menghadap ke arah selatan, berhadapan dengan bangunan langgar atau surau. Lokasi langgar selalu berada di ujung halaman bagian barat, sebagai simbolisasi Ka'bah sebagai kiblat. Tamu pria ditempatkan di langgar. Ini untuk mencegah kemungkinan perilaku yang tak diinginkan. Kandang biasanya berada berhadapan dengan rumah, sehingga binatang-binatang peliharaan mudah diawasi. Namun dengan perkembangan kini, di hadapan rumah bisa saja menjadi garasi. Kandang berada di belakang rumah, menyatu dengan kebun. Kultur Madura sangat memberikan perhatian dan memproteksi secara khusus terhadap kaum perempuan sebagai simbol kehormatan. Maka kaum perempuan akan selalu merasa aman dalam lingkungan sosial budaya Madura. Batik Madura dikenal dengan batik pesisiran. Ragam hias batik umumnya bermotif flora fauna, seperti sekar jagad dipadu dengan kupu-kupu. Fungsi batik Madura umumnya untuk kain panjang, sarung, dan selendang. Namun perkembangan sekarang, batik Madura bisa berfungsi sebagai taplak, bahan pakaian, sarung bantal, dan lain sebagainya. Orang Madura pada dasarnya amat senang pada sesuatu yang bersifat keindahan. Semua perabotan Madura diukir, baik tempat tidur, peti, lemari, kursi, semua penuh ukiran. Ini menandakan bahwa Madura juga menyimpan banyak pernik-pernik yang selama ini jarang diketahui orang luar. Topeng yang dikenakan merupakan wajah dari tokoh wayang, sifatnya ditonjolkan dengan simbolis yang canggih. Karakter tokoh diekspresikan dengan bantuan bentuk hidung, bentuk kumis, bentuk mata, serta warna. Raja Mandura yang dijuluki Prabu Baladewa merupakan tokoh yang sangat diidolakan di Madura. Digambarkan dengan wajah dicat putih, lambang integritas. Hidungnya berbentuk pedang pendek, dan matanya menggelembung layaknya satria utama,
mulutnya terbuka memperlihatkan gigi. Nika si kocak tokop si yang kui topeng deleng neng bagian Madura tining Madura panika ajelenaki dua careta epon Mahabharata sang careta epon Ramayana. Manabi careta epon Ramayana panika tamasuk Ramayana. Manabi careta epon Mahabharata panika Arjuna. Tining panika manabi caritaipun Ramayana panika Lasmono. Manabi caritaipun Mahabharata panika Darmokusumo. Tining panika seceleng panika manabi caritaipun Ramayana panika Gunawan Bibisono. Manabi caritaipun Mahabharata Bathara Kresna. Panika saya kasebut carita Ramayana panika Rahwana utawa Dasamuka. Manabi caritaipun Mahabharata panika tamasuk Prabu Sudano neng Nagara Ngastinapura. Tining panika kasebut Sangguni. Lho panika neng edelem carita panika bede setong tokop sebisa ajawab cacana deleng panika nyamai Kelora Semar. Panika setong toko bini panika nyamai Dewi Sinta. Manabi caritaipun Ramayana. Manabi caritaipun Mahabharata panika Niwara Sumbadra. Bede setong carita Ratu Mandura dalam bedena pemerintahanna senengi sareng sadaya lapisan masyarakat karena dalam pemerintahanna adil bijaksana. Kasebut Ratu Mandura aja juluk Prabu Baladewa. Tong setong ratu panika tamasuk jugen kakakipun Rengagung Bathara Kresna tor tamasuk kakakipun Niwara Sumbadra panika manabi ngajubi peperangan tak mau kalah sampai mate nyerakake jiwa ragaipun. Nika bede setong ropa mutak panika manabi caritaipun Ramayana panika anyama Anoman. Manabi caritaipun Mahabharata panika tamasuk Anoman Kapiwara. Penduduk Madura yang terdiri dari bermacam-macam etnis, selain orang Madura, orang Jawa, sejak masa lalu di Madura banyak etnis keturunan Tionghoa, Arab. Tapi sejarah membuktikan bahwa sepanjang perjalanan sejarah tidak pernah terjadi kerusuhan rasial sampai saat ini. Mereka saling hidup damai. Demikian juga mengenai agama-agama di Madura. Di Madura sendiri, kelenteng sudah dikenal sejak abad 18. Juga gereja-gereja mulai permulaan abad ke-20 sudah ada. Dan sampai saat ini berdiri dengan aman tanpa gangguan dari masyarakat. Ini menandakan bahwa pada dasarnya penduduk Madura mempunyai toleransi yang amat tinggi dan menghargai etnis-etnis serta kepercayaan dari etnis lainnya. Memahami sifat dasar budaya sendiri dan suku-suku yang lain merupakan suatu usaha mengenal kebudayaan yang beragam. Kebinekaan merupakan kekayaan dan khasanah kebudayaan ini telah terbukti memberikan tabiat, martabat yang terhormat bagi umat manusia.